Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Yuda Kling. Yo. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau Pe? Rem kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit kayak Agak berganjol. Abis tabrakan. Abis tabrakan sih. Kecelakaan tunggal sih, kecelakaan tunggal. Silakan tunggal, Cing. Kecelakaan tunggal itu maksudnya tidak ada pihak lain yang Terlibat. tersakiti. Betul. Tapi gue tuh bersyukur banget, Cing, waktu kecelakaan itu ternyata kecelakaan tunggal. Karena gue pernah mimpi nabrak orang sampai meninggal. Maksudnya lo pengen mewujudkan mimpi itu? Bukan mimpi cita-cita, mimpi tidur. Oh, mimpi tidur, oke. Di tidur itu nabrak orang sampai meninggal, dan kan ada beberapa mimpi yang gak langsung bangun ya. Iya. Nah itu pas mimpi nabrak meninggal gak langsung bangun, Cing. Kayak langsung, ya Allah, semoga ini mimpi. Nah pas Di mimpi? Di mimpi, Oke. mikir gitu, akhirnya kebangun lah. Nah itu tuh jadi sesuatu yang menakutkan banget. Sampai akhirnya pas Desember tahun lalu kecelakaan, kan tidur ya, jadi lagi bawa mobil gini, Lo sih gila lo. ngantuk, duduk begini, tidur dalam keadaan gini. Malam. Jam 3 sore. Lagi tidur siang berarti. Iya. Basian. Jam tidur, nabrak. Pas nabrak tuh kebangunnya, kan orang bilang microslip kali lu. Kagak, gue lelep. Karena gue baru bangun tuh gara-gara kebentur si airbag. Oh. Pas kebentur, bangun. Nabraknya depan apa? Depannya nabrak apa? Nabrak gardu tol. Gardu tol tapi bagian luarnya. Bagian yang menghadap tol, bukan Tol yang... bahaya banget ya. Bukan bagian yang kita ngetep, tapi bagian luarnya, karena dari sini kan gitu, nabrak temboknya. Ya pas nabrak, ngeliat ke kiri, tembok, alhamdulillah. Karena yang dimimpi kan lebih parah. Jadi langsung bikin konten gue, Cing. Konten apa? Bikin, oh guys, gue habis kecelakaan guys. Karena, Cing, bingung sumpah, Cing, kalau kecelakaan nih. Tapi kita nggak kenapa-napa. Lo pengennya? Enggak, kalau kenapa-napa kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Ini gue kecelakaan nggak kenapa-napa, disuruh nunggu, megang handphone. Aduh, ngapain ya? Ya udah bikin konten aja. Yang nyamperin tuh siapa? Petugas sama polisi? Polisi datang, petugas tol juga datang. Jadi karena mobilnya tuh menghalangi jalan. Jadi gue pas kecelakaan kan mobilnya miring gini ya. Keluar bagian kanan, nggak kenapa-napa mobilnya. Pak, saya pindahin dulu aja, Pak, biar nggak ngalangin jalan. Emang bisa, Mas? Bisa nih, kok nggak kenapa-napa. Coba lihat sebelah kiri. Pas sebelah kiri, hancur. Terlalu pede ngeliat kanan, nggak kenapa-napa. Kiri, ban mobil gua begini, Cing. Kayak tahiyatul akhir bentuknya, Cing, gini, Cing. Rakaat terakhir. Iya. Si Diana juga naik motor bisa tidur dia. Naik motor bisa tidur. Pembatas jalan mana lurus lagi ya? Iya, bisa. Sampai jalan. Bohong gue rasa dia tuh. Bilang gitu, aduh. Nah kalau kayak gitu sama polisi gimana tuh urusannya? Urusannya sama jasa marga. Harus ada pengganti loh? Ada, kena ganti. Tapi yang ganti asuransi? Bukan, kita yang ganti fasilitas tol yang rusak. Jadi kan nabrak. Iya, asuransi nggak ada, Cing. Belum asuransi? Gara-gara asuransi tuh
Habis bulan Juli. Lo orang keuangan, lo nggak asuransi. Enggak, Cing. Gini, Cing. Ya, gue jadi nggak ini dah. Ya Allah, nggak asuransi. Enggak. Itu kan mobil second. Asuransinya ada habis. Pas ditawarin buat perpanjang, bilang nanti dulu aja. Karena toh kalau nabrak, coba nabrak pagar lah. Nggak kenapa-napa. Jadi selama ini tuh selalu aman-aman aja. Jadi nanti dulu lah. Pas nanti kecelakaan parah. Itu makanya. fungsinya asuransi ternyata. Nah, iya, kita nggak pernah tahu kapan mau dipakainya itu asuransi. Iya, itu dia kesalahannya. Sebagai seorang keuangan. Mobilnya laku berapa nih? Apa? Laku berapa itu? 25 juta. Iya. Ya. Ya. Buat mama dan papa di rumah yang belum tahu itu, maaf. Karena gue ditanya, ada lah. Kan pasti diomelin kan. Bu, mobil jadi 25 juta kan. Mobil masih di atas 100 itu mah. Ya cuma karena udah dibawa ke bengkel resmi, nanya nih kalau dibenerin sampai full berapa? 136 juta. Ya Allah, kata cuman bagian kiri doang. Kiri. Terus? Airbag-nya keluar. Airbag mahal banget, Cing. Ternyata kok keluar. Satu sistemnya itu 60 jutaan lebih. Airbag-nya doang ya, itu. Terus, kan kalau airbag tuh berarti harus sama dashboard-nya, sama semua airbag yang di dalamnya. Kan nggak bisa didorong lagi, terus baik-baik aja. Siapa tahu dilipet-lipet kayak ini. Kayak parasit. Itu, terus kacanya banyak yang sebelah kiri tuh pengok dan patah. Dan pecah. Oh. Itu. 25 juta dijualnya sama siapa tuh? Masih ada yang mau ya? Sama bengkel. Bengkel itu? Enggak, dia cari bengkel rekanan, bukan kan itu bengkel resmi, cari bengkel yang suka bongkar-bongkar. Karena mesinnya tuh gue baru ganti, Cing. Ya Allah. Kaki-kakinya baru ganti, AC-nya baru ganti. Emang baru dibenerin semuanya. Karena niat buat itu kan mobil pertama, niat buat lama. Jadi semuanya emang baru diganti banget. Jadi sebenarnya kalau gue copot-copotin sendiri, jual sendiri mungkin dapatnya lebih dari 25 juta ya? Lebih, cuma kan nyari 26 lah. Ongkos ini sama ongkosnya. montirnya juga lebih. Iya, Itu karena takut nggak tahu jualnya di mana, jadi ribet lah. Udahlah sekalian aja langsung jual. Gitu. Tapi udah ganti lagi mobil sekarang? Udah ganti, alhamdulillah. Anjay. Mobil listrik. Mobil listrik? Ya. Oh, kondisi keuangan lagi bagus. Ini apa? Saham segala macem. Ya alhamdulillah lah, Cing. Maksudnya kan dari dulu kan sering nabung. Jadi emang kebetulan ada uang untuk ganti mobil. Ya, kebetulan ya. Enggak, ada uang yang... Kebetulan mah ketemu orang gitu. Kebetulan nih ketemu di sini. Bukan maksudnya. Dulu kan sering invest, jadi uangnya tuh emang nggak kalau dapat duit langsung habis. Ada uang yang kekumpul lah. Lo investasi di mana? Kayak di Bibit gitu-gitu? Atau beli apa? Kalau aplikasi tuh beberapa sih di aplikasi, Kak. Cuma produknya tuh banyak kan saham. Oh, bukan reksadana? Bukan reksadana. Saham berarti lo agresif dong orangnya ya? Agresif banget, Cing. Anjay. Makanya kan kalau konten sering yang turun banget gitu. Karena lebih enak buat dikontenin kalau yang saham. Kalau reksadana kan kita beli terus mempercayakan uang kita ke manajer investasi buat dia kelola kan. Kalau ini kan kita ngelola sendiri. Jadi keputusan ya gue mau beli ini tuh karena gue sendiri gitu. Nah itu bisa berapa persen ininya? Apanya? Apa ya namanya ya? Kenaikannya? Tergantung kita beli perusahaan apa sih. Cuma kalau yang secara rata-rata ya, kan perusahaan paling besar di Indonesia tuh kalau nggak salah yang market cap-nya paling gede tuh Bank BCA. Bank BCA tuh ini loh bank terbaik nomor 1 kalau nggak salah deh. Terakhir di dunia. Iya. Di dunia juga. Iya, gokil. Nah itu. Bank BCA itu kan market cap-nya di pasar modal Indonesia udah 2.000 triliun kalau nggak salah. Udah gede banget lah. Itu dia pertumbuhan harganya setiap tahunnya itu rata-rata di 16% selama 10 tahun terakhir. Jadi setiap tahun tuh harganya dari misal 3.000 jadi 3.360 gitu. Dapat 16% per tahun di Bank BCA. Itu cuma dari capital gain-nya doang ya, belum dari dividennya juga. Artinya kalau kita beli saham BCA, kalau kita beli hari ini, tahun depan tuh
Kemungkinan besar 16% dari sekarang. Iya, karena kalau diambil rata-rata 10 tahun terakhir itu selalu kayak gitu. Tapi di antara setahun itu pasti ada naik turunnya. Dalam setahun itu ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Iya. Ya. Nah, berarti jauh lebih gede dari tabungan. Tabungan berapa sekarang? 3% paling nggak? Jauh lah, deposito tuh 3%. Tabungan emang 3%. Nggak sampai ya? Nggak nyampe kayaknya deh. Deposito aja kan 3%-an sekarang. Makanya kalau emang yang udah ya kan, tapi kan secara resiko lebih tinggi, Cing. Tabungan kan tanpa resiko, deposito tanpa resiko juga kan bisa dibilang. Ya kalau yang BCA itu kan bisa naik, bisa turun. Takutnya waktu lagi dibutuhin lagi turun kan berarti harus diambil dalam keadaan rugi. Nah, kalau ngambil gitu berapa lama? Apanya? Pencairannya? Pencairannya normalnya 3 hari, Cing. Jadi kita jual hari ini, uangnya masuk ke kan diproses, uangnya masuk ke aplikasi yang tempat kita beli, dari aplikasi ke kita itu bisa dicairin H+2. Ini ya harga pas cairin? Harganya harga waktu kita jual. Harga bukan 3 hari bukan itu. Bukan harga 3 hari ya? Jadi uangnya itu baru masuk ke pihak aplikasi, H+2 kita langsung cairin dari, pas udah uangnya ada di pihak aplikasi, itu bisa langsung kita cairinnya. Nah kalau sekarang yang pergantian rezim gitu-gituan tuh ngaruh ya? Naik turun saham? Ngaruh, Cing. Karena pas kemarin abis pemilu tuh indeks kita sempat naik tuh. Karena sebelumnya stagnan, pas sudah siapa presiden yang kepilih itu langsung naik. Kenapa gitu? Karena yang dari yang gue baca-baca ya, Cing, katanya pasar modal tuh seneng sama kepastian ya. Jadi kan kalau belum tahu siapa presiden, nggak tahu nih arahnya bakal kemana. Waktu udah ada yang kepilih, oh ternyata Pak Prabowo itu kan secara program keberlanjutan ya? Iya. Keberlanjutan ya, berarti... Secara moto juga dia oke gas gitu. Jadi oke gas. Iya. Itu pas dia, oh ternyata IKN berarti lanjut. Saham-saham yang berkaitan sama IKN, yang dapat project di IKN, itu sahamnya naik harganya gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan infrastruktur berarti ya? Semen gitu-gitu tuh. Iya, kemungkinan besar. Pembangunan dia akan naik. Iya, kemungkinan besar kayak gitu. Apalagi misal dia ditunjuk sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek strategi nasional PSN. Gitu, PSN. Kan ada tuh udah dua perusahaan kalau nggak salah yang ditunjuk itu. Itu pasti kan dia dapat proyek, harga sahamnya pasti meningkat. Kenapa? Karena kan kalau dia dapat proyek, dapat banyak pekerjaan, berarti secara cash flow perusahaannya juga meningkat gitu. Nah, kalau di lo sendiri, saham lo ada berapa perusahaan yang lo ini? Paling gede di saham Goto. Lah itu yang turun dong? Yang turun, Cing. Goto minus berapa ya? 40% kayaknya. Itu tuh gara-gara... Dari beli nih? Dari awal beli. Sampai posisi hari ini? Sampai posisi hari ini. Karena dulu tuh pas beli pertama waktu di IPO harganya Rp310. Terus habis itu sempat naik ke 400, belum jual. Tiba-tiba turun. Nggak, dulu tuh masih takut buat cut loss, Cing, kayak nanti aja lah, nanti juga naik lagi. Malah makin turun. Sekarang harga Goto 60 perak. Beli 310? Enggak, tapi kan pas beli 310 beli, 250 beli, 200 beli. Jadi selalu beli. Jadi sekarang sih rata-ratanya di 105 kalau nggak salah. Sekarang harga dia lagi di 60, 65 segituan. Apa yang memungkinkan bisa naik lagi? Ya, apanya sih dia membuat ya turunnya deh, kenapa turunnya? Turunnya karena satu, secara perusahaan masih belum ngasilin keuntungan, masih sering rugi. Dia itu buka baru dan langsung go public gitu ya? Oh, enggak. Goto itu gimana sih? Jadi normalnya di Bursa Efek tuh ada 3 papan kalau kita mau IPO. Papan utama, papan pengembangan, sama papan akselerasi. Nah, biasanya yang bisa masuk papan utama ini perusahaan-perusahaan yang udah mencatatkan keuntungan selama 2 tahun beruntun. Baru boleh IPO. Nah, waktu Goto mau IPO, kan dia harus masuk ke sini karena secara size perusahaannya gede. Dia belum ngasih keuntungan nih. Peraturannya diubah. Jadi ini supaya bisa masuk, supaya bisa IPO. Tapi peraturannya diubah tuh karena peraturan kita belum mengakomodir perusahaan-perusahaan kayak Goto. Akhirnya syaratnya di apa namanya? Emang dia punya anak presiden? Wow.
Kayaknya sih gitu. Paling nggak pasti menteri ya. Iya, kayaknya pasti yang menteri mungkin ya. Karena itu gabungan Gojek dengan Tokopedia. Oke, betul. Dia ngapain sih? Apanya? Produk ke masyarakatnya itu apa sih? Goto itu? Gojek. Tokopedia itu Oh, kan jadi satu. Jadi satu. Itu Gue pikir mereka tuh merger. Jadi kan ada 2 perusahaan dia merger jadi satu namanya Goto. Ya itu produknya Gojek, Tokopedia, GoPay. Kok bisa turun sih, kan bagus. Ya kan kalau dilihat dari laporan keuangannya beban operasional sama beban pemasarannya jauh lebih tinggi dibanding pemasukannya, Cing. Kan Dua-duanya itu. Iya. Jor-joran banget kan pemasarannya di awal-awal. Promonya ya. Iya. Ya dulu beli 70.000 pakai kode promo jadi cuma 20.000 kan, 50.000 yang nanggung pihak aplikasi. Gitu. Nah, waktu Gojek mau IPO dia masih dalam keadaan rugi, cuma karena bursa kita belum punya persyaratan kayak gitu, akhirnya dibolehkan. Dibolehin. Ya di awal-awal naik lah, cuma pas udah naik ke 400 ternyata lebih banyak orang yang ngerasa nih harganya ketinggian, banyak yang jual. Nah, kalau udah banyak yang jual, harganya turun gitu. Karena kan saham naik turunnya tergantung banyakan yang mau beli atau banyakan yang mau jual. Artinya sebenarnya kalau kita punya duit banyak banget, kita bisa lah, Cing. ngakalin harga dong. Bisa. Itu kan yang kalau katanya kan ada market maker atau bandar. Itu kan kayak gitu. Dia punya duit banyak, dia punya barang banyak. Ya udah, gue yang transaksin sendiri, gue naikin sendiri. Waktu udah di atas, udah banyak yang ikutan, gue turunin gitu. Nah, itu banyak pemain kayak begitu sehingga kini. Banyak sih yang kayak gitu. Kayak apa ya dulu ya? Soros yang gitu-gitu tuh. George Soros ada tuh yang dulu kita resesi tahun 98-an. Belum tahu itu sih. Oh. Saya waktu Orba belum lahir, masih kecil. Kaisang kali ya. Emang ada orang yang kritik ditangkap? Ada. Iya, ada gitu ya. Kocak banget ya orang-orang ya. Iya. Itu. Iya. Oh, jadi memang kalau di Jakarta di Indonesia ada nggak tuh pemain yang kayak gitu, disinyalir ada sekelompok pemain yang ada naik turunin harga? Yang sampai dibawa ke penjara ada deh namanya. Kalau nggak salah namanya Beni Cokro. Oh, Beni Cokro itu? Iya, kan dia. Oh, dia gituan tuh. Iya, ngegoreng saham kabarnya. Nah, tapi kan sebenarnya apakah ada aturan yang kayak gitu? Kalau gue punya duit kan gue bebas sebenarnya. Secara aturan ya. Bahkan malah sebenarnya pengen buat legal market maker itu, Cing. Dah. Karena sebenarnya kadang dibutuhin juga biar sahamnya ini bisa stabil, bisa liquid lah. Jadi selalu ada yang ngejagain harganya, nggak benar. Kan sekarang nih bursa lagi ada peraturan baru gara-gara banyak saham yang habis IPO, harganya anjlok, terus udah nggak ada transaksi lagi gitu. Jadi tuh peraturan market maker tuh pengen dilegalin tuh ada. Kalau nggak salah sih akhir tahun lalu deh ada berita tentang itu. Tapi siapa tuh ininya operatornya? Negara kah atau perusahaan? Biasanya mungkin ini sih, Cing. Kan ada perusahaan sekuritas ya. Ya mungkin perusahaan yang sekuritas yang membawa dia ke IPO. Jadi kan IPO perusahaan lewatin advisory, terus kerja sama sekuritas, terus sama ke OJK, dari OJK baru ke bursa. Nah, yang mungkin yang si legalinya di pihak sekuritasnya mungkin ya. Jadi kan barang yang dia bawa gitu. Iya. Karena sekarang tuh ada peraturan baru di Bursa Efek namanya full call auction. Artinya? Jadi bursa tuh bikin, kan banyak tuh perusahaan-perusahaan kayak tadi tuh yang harganya 50 dan gak gerak-gerak sama bursa. Yaudah gua bikinin peraturan baru biar ini bisa ditransaksin lagi. Tapi ternyata jatuhnya malah bikin sahamnya makin turun karena kalau dulu batas minimalnya gocap, ternyata waktu udah bisa lebih turun dibanding gocap, kirain banyak lagi yang beli. Ternyata makin nggak ada yang beli. Iya, bahkan sekarang ada 2 perusahaan yang harganya 1 perak. Itu perusahaan yang udah ditinggal aja tuh sama yang punyanya, Cing. Udah nggak jalan juga tuh perusahaan? Belum cari tahu sih. Kemungkinan besar ya sahamnya udah dijual ke publik ya. Mungkin perusahaannya ya secara
ngasilin duit udah nggak ngasilin banget, udah diemin aja gitu. Jadi kalau kita IPO tuh terus saham dibeli sama masyarakat, resiko tuh ada aja di masyarakat ya. Maksudnya kalau iya sayangnya dia pikir gue udah dapat duit udah. Iya sayangnya kayak gitu. Makanya peraturan full call auction itu banyak yang protes tuh Cing. Karena kan sebelum perusahaan-perusahaan yang dipantau sama bursa terus masuk ke peraturan itu full call auction, itu kan saham-saham yang bermasalah, yang ada notasi dari bursa. Misal dia nggak bikin RUPS, dia laporan keuangannya nggak pernah, kan laporan keuangan tuh harus disubmit ke bursa per 3 bulan, dia nggak pernah submit. Banyak lah peraturan yang dia langgar, makanya sahamnya dipantau sama bursa. Waktu dipantau nggak ada yang transaksiin dong, dibikinlah full call auction ini, niatnya biar sahamnya lebih liquid, masyarakat mau beli. Cuma malah makin jatuh. Terus banyak yang marah karena kan yang salah ini. Kenapa yang lu bikin yang nanggung kerugiannya ini bukan si pihak perusahaan yang lu saham lu nggak gerak-gerak lu gerakin dong, atau saham lu kok nggak gerak-gerak, ya udah lu beli saham masyarakat yang udah beli saham-saham lu yang udah terlanjur dipegang sama masyarakat gitu. Banyak yang marah tuh gara-gara itu. Iya. Kalau itu gue coba kayak misalkan kalau saham itu lebih liquid dari deposito dari mana segala macam ya, karena prosesnya lebih ini. Maksud gue kalau misalnya gue punya saham, gue pengen beli saham BCA, itu udah pasti tersedia? Udah pasti tersedia. Dari mana tersedianya? Kalau misalnya semua nahan gimana tuh? Enggak, kan setiap hari pasti ada yang dagangin. Nih, coba kita contoh langsung nih, Cing, misal. Enggak, pakai kemungkinan aja deh. Paling buruk, mungkin nggak ada orang yang tidak mau jual sama sekali itu. Ada perusahaan-perusahaan yang masuk, yang masuk ke dalam peraturan full call auction itu. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau jual. Jadi sahamnya nggak gerak. Kalau BCA yang transaksiin banyak banget, Cing. Itu 200 triliun. 2000 triliun, 200 triliun. Pokoknya gede banget. Ya masa sih nggak ada satu orang yang jual 100.000, Cing? Maksudnya nggak ada 100.000 orang yang jual gitu. Pasti ada. BCA tuh pasti tersedia lah. Karena ya jumlah yang diperdagangkan banyak. Yang mau beli banyak, yang mau jual banyak gitu. Coba kayak gimana beli ini. Ntar kita coba. Ntar Cing. Waduh, nih kita BBCA ya. Ntar saya cari dulu. BBCA ya. Oh ini jam 13.10. Udah habis. Lagi tutup pasar. Coba nih, yang mau beli saham BCA. Ini apa nama aplikasinya nih? Indo Premier. Ini harga saham Bank BCA sekarang di 9850. Bisa kelihatan nggak? Nah ya, kelihatan lah ya. Oke, ini set. Nah, yang mau beli itu ada 19.434 lot. Jadi, lot tuh berarti dikali 100 lembar. Jadi, ini tuh, banyak yang mau beli, Cing. Jadi, kalau Cing Abdel mau beli sekarang, ya banyak nih tuh, tersedia. Ini yang mau jual, ini yang mau beli. Beneran sebanyak itu. Nah, harga tuh akan... Harga itu setiap menit, setiap detik lah bakal bergerak. Jadi misalnya Cing Abdel ini offloadnya 8.000. Ada orang yang mau jual di harga 9850, 8.000. Kalau Cing Abdel beli semua, berarti harganya bakal naik ke sini. Karena kan ada orang, Cing lu beli dong harga sini. Ya udah gua ambil. Berarti harganya nanti jadi di sini. Kalau banyak kan yang jual nanti adanya di sini gitu. Oh, iya. Kayak gini guys, Indo Premier ini. Gitu. Tapi ya maksud gue, tapi ada kemungkinan, walaupun kecil banget, ada kemungkinan pada saat kita mau beli, karena itu saking lakunya tidak ada yang mau jual. Kemungkinannya kecil. Ya. Karena kalau semakin banyak banget yang mau beli, harganya makin tinggi terus. Makin tinggi kan? Berarti banyak orang yang nahan, ya udah lu beli besok waktu. Kan setiap saham itu ada batas maksimal naiknya. Misal dia maksimal naiknya di 35%. Udah nyampe situ, ya berarti kalau mau beli lagi di hari besok. Karena 35% di hari besok kan lebih tinggi lagi gitu. Itu 35% di hari ini? Di hari ini. Oh. Dan itu macam-macam ya, ada yang 20. Kalau BCA tuh maksimal 15% deh, karena harganya udah 9 ribuan kan. Kalau yang harganya di bawah 300 perak tuh bisa 35%. Dari 300 sampai berapa di 25% gitu. Nah itu lo setiap hari harus dilihatin kayak gitu ya? Kalau beli saham-saham yang kayak modelan BCA itu tinggal diem aja, Cing. Toh bisnisnya udah berjalan. Masyarakat udah percaya sama BCA itu. Kenapa bisa bilang percaya?
udah 2.000 triliun ada duit di sana. Ya udah dimin aja uangnya. Kita hitungannya kan ada trader, ada investor. Nah, jadinya investor. Kalau yang harus mantau itu yang trader. Yang emang nyari selisih itu, Cing. Nah, lo pernah melakukan nggak kok trader? Itu sering. Kalau bikin konten kan trading. Oh, itu trading tuh yang disebut itu Karena trading. kan beli di segini naik 2-3% jual gitu. Kalau yang kayak BCA kan berarti lu beli sekarang, gue buat tahun depan gitu kan. Nah, kalau itu berapa lama? Kalau trading setiap hari? Beli kemarin bisa jual sekarang? Iya, tergantung kan, tergantung menurut kita. Ini bisa gak sih sesuai sama target kita? Misal gue udah targetin belinya di 100, gue targetnya jual di 130. Ah, ternyata nih kayaknya sahamnya nggak mungkin nyampe ke sana deh. Udah lah, 110 gue jual gitu. Nah, itu biasanya berapa lama range-nya tuh? Ya ada yang jaman, ada yang harian, ada yang mingguan, tergantung. Sedang zaman. Iya, ada yang per menit, Cing, namanya scalper yang model. Ini misal beli di harga 100. Waktu 102 dijual, ada yang kayak gitu. Emang nyari. Tapi dia pakai kuantitas banyak. Iya, nyari kuantitasnya harus banyak biar untungnya juga berasa. Iya. Gitu. Nah, karena gue duitnya kan juga nggak banyak ya, jadi harus nyari persentase yang lumayan gede juga biar jadi berasa. Misalnya harganya 100 juta gitu ya, modalnya. Modal 100 juta. 102 juta sih, menit berikutnya sih jual kali kalau kata gue mah. Enggak ya? 100 juta, terus... Sejam berikutnya 102. Jadi 102 kan harus 2%, Cing. Iya, itu mungkin nggak? Mungkin. 1 jam itu? Mungkin, tapi kan mungkin juga jadi turun itu. Mungkin banget. Iya, nggak maksud gue kalau... Ini buat perhitungannya ya, misal kita keluarin duit 100 juta. Terus 1 jam kemudian udah 102 juta. Itu jual apa enggak? Kalau menurut kita sahamnya udah nggak mungkin naik lagi, jual. Kalau menurut kita, kayaknya ini udah nggak mungkin naik lagi ya, gue jual dulu. Karena gue yakin dia akan turun lagi. Jadi kan ada analisanya kan. Oh, kalau udah kayak gini kayaknya secara harga udah ketinggian deh. Ada gue jual dulu aja. Ntar gue beli lagi waktu harganya turun. Gitu. Berarti kalau lo mau main itu lo harus pelajarin juga dong. Iya, pelajarin. Sebulan terakhir, setahun terakhir. Tergantung ininya, Cing. Kan time frame-nya beda-beda. Ada yang time frame menitan, ada yang time frame 15 menit, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari. Kalau emang kita pakai time frame 1 hari ya belajarinnya yang harian gitu. Kalau tahunan kan berarti jangka panjang. Bukan yang untuk trading cepet kayak tadi. Kan kalau maksud gue ininya apa? pola harganya. Iya, namanya technical analysis lah. Iya. Kita coba biasanya saham-saham yang kayak gini di waktu kemarin itu kalau udah mentok harga segini nih udah nggak naik lagi nih, ya udah kita jual gitu. Nah, itu pakai pelajaran yang technical analysis. Tadi kayak statistik berarti dia berininya. Iya. Tapi ada juga orang yang bisa tahu karena kebijakan pemerintah, kayak misalnya tadi IKN pasti dilanjutkan. Kalau itu berarti kan sebenarnya kalau kita punya info-info yang kayak begitu dari yang berkepentingan, kita bisa tahu ya. Iya benar, Cing. Cuma sebenarnya secara peraturan itu ada tuh, Cing. Kalau lu insider trading, lu bisa dibawa ke penjara. Sering dengar itu, apa tuh insider trading itu? Jadi kan saham itu sebelum ngeberitain sesuatu, itu kan ngelewatin sesuatu ya. Misal dia udah tahu duluan, terus dia beli banyak duluan. Infonya belum masuk publik, dia udah beli duluan. Pas naik dia udah ngambil keuntungan duluan. Nah, itu tuh disebutnya insider trading. Jadi bisa dipermasalahin, bisa dibawa ke ranah hukum. Kasusnya di Amerika ada yang gede kayak gitu tuh kalau nggak salah. Kayak misalnya mau ada pembangunan jalan tol. Misal kayak gitu. Yang misal kemarin IKN kan ada banyak nih perusahaan konstruksi. Sebelum siapa yang ditunjuk, kita udah tahu kayaknya gue diinfoin sama orang yang ditunjuk ini, udah lu beli aja sahamnya udah pasti naik. Nah, yang infoin sama yang diinfoin itu bisa dibawa ke kantor polisi. Gitu. Atas info yang dia karena ada peraturan yang nggak ngebolehin yang namanya insider trading. Gitu. Oh, maksudnya kalau gue punya analisa aja nih. Ya kalau punya analisa ya nggak apa-apa. Untuk kan analisanya berarti si
perusahaan ini waktu kemarin kampanye dia nge-support, ya itu kan berarti bukan informasi orang dalam, tapi dari kita sendiri. Gitu Cing. Iya. Maksud gua, iya juga ya. Ya cuma kalau emang punya orang dalam dan nggak nyampe ke permukaan informasi itu, kita dapat info-info ya enak banget lah gitu. Iya. Kayak misalnya mau ditunjuk nih satu perusahaan untuk ngerjain bangun istananya misalnya. Ya. Tapi kan itu lama sebelumnya kan. Iya. Kita beli sebelumnya, misal 6 bulan sebelum ditunjuk kan kadang-kadang kita. Iya kan, karena ada tuh kayak tender tapi sebenarnya udah ditentuin siapa yang menang, ya itu kayak gitu. Kita beli lama sebelum. Ya misal. Tender itu di. Si Abdel beli saham Ers Pro. Tapi Ers Pro bukan punya Erigo ya. Bukan ternyata ya. Itu malah ternyata ada kasus hukum baru ya. Lucu banget gara-gara. Tapi kenapa bisa Erigo nggak dari awal ini ya? Apa? Nggak dari awal protes, itu bukan gue gitu. Iya, padahal namanya dia yang dapat. Yang di pecah kongsi di tengah kali, Cing. Yang di apa? Yang dapat nama buruk tuh kan Erigo di awalnya. Iya. Kalau dia bukan, ini bukan gue, lo kenapa dari awal ya? Iya, karena ini mungkin, Cing, secara tender yang ditunjuk pemenangannya kan dia. Ya kok bisa? Maksudnya? Kok bisa ternyata sekarang beda ya? Iya, maksudnya yang ditunjuk Erigo pemenang tender. Yang ngerjain? Ya kan banyak masyarakat ngirain Espro itu anak perusahaan dari si Erigo. Karena orangnya juga orang Erigo dulu. Orang yang sama, namanya juga Espro, Erigo Sport kiranya. Ternyata beda, itu juga membingungkan. Membingungkan kan? Yang dapat nih Erigo, terus dibikin jelek, dihina masyarakat. Erigonya bukan gue. Kok nggak gitu? Karena pas awal kayaknya kalau itu dipuji pasti itu gue. Iya. Waktu dihina, bukan gue. Iya. Gitu. Atau dia ngesup kali. Maksudnya? Gue menang tender. Yang kerjanya perusahaan orang lain kan banyak tuh. Oh, tapi ngesup. Apa sih nama istilahnya? Tapi kan sebenarnya secara tanggung jawab tetap Erigo dong kalau kayak gitu. Kalau ini kan tanggung jawab juga enggak. Terasanya terpisah. Enggak, Erigo nggak terlibat ini kok gitu kan yang dibilang di sosmed gitu. Tapi kok bisa dia ya? Ini Erigonya agak membingungkan juga. Iya, itu bahayanya nepotisme gitu sih. Iya. Apa namanya? Si Erigonya nih nggak menyangga aja itu udah aneh. Iya, aneh. Nggak menyangga di awal udah aneh. Terus kalau yang menang Erigo, terus perusahaan lain yang ngerjain, aneh lagi. Kalaupun ada perusahaan lain yang ngerjain ya nggak apa-apa, tapi tetap atas nama Erigo. Karena kan emang ya udah, ini gue lagi nggak bisa produksi, lu yang pegang dulu ya, lu yang ngerjain, tapi tanggung jawabnya atas nama gue juga kok gitu. Membingungkan. Kalau secara tender memang Erigo ya yang pemenangnya ya? Iya kan di sosmed ada tuh yang Erspro emang nggak ikutan, Erigo yang menang. Kan di websitenya PSSI ditulis tuh kerjasama PSSI dengan Erigo. Waduh, ada apaan tuh berarti? Gara-gara desain jelek, desainernya. Tapi gue baca-baca desainernya itu emang. Iya, nggak bisa dikritik. Tapi dia punya klien yang hebat-hebat itu. Iya, kan makna emang gede banget kan? Iya. Batik, terus ya gede-gede lah gitu. Terus nggak bisa dikritik. Emang gue harus minta izin sama 200 juta orang lebih kan? Kocak. Itu, Cing. Karena dia bikin, selama ini dia berhubungannya udah sama perusahaan aja ya? Iya, kayaknya waktu bola kan beda banget. Iya, fanatismenya tinggi. Terus akhirnya, loh ini ternyata dia tuh kan katanya sukanya Liverpool. Loh, desainnya mirip sama baju Liverpool nih. Terus secara watermarknya katanya kayak gemuruh, cuma apaan sih gitu, banyak yang gituin secara desainnya. Itu, Cing. Iya, ada tinggal nambahin logo SD. Oh iya, ada. Kayak gitu. Netizen lucu-lucu lah udah kalau ada kasus kayak gitu lah. Tapi sebenarnya bagus aja gak sih ini kalau menurut lo ya? Kalau dibanding sama yang sebelumnya, bagusan sebelumnya tuh yang Mills itu loh. Mills ya? Iya, bagus sebelumnya. Yang sekarang sih bukan jelek, cuma ya basic aja. Enggak, kan gue juga belum beli ya. Enggak tahu bahannya gimana. Cuma emang kalau dari looknya sih
Ya normal aja. Normal aja kan. Cuman mungkin gak sih yang gara-gara awal yang waktu pertama kali dia kontrak terus ngasih kaos nggak nyerap keringat katanya pas. Oh iya. Mungkin gara-gara itu juga jadi udah ada sentimen negatif Iya mungkin ya. gitu ya. Kan waktu dibilang nggak nyerap keringat malah cara nggak kok nyerap keringat nih kaos dituang air kan. Mungkin banyak di apaan sih gitu. Iya. Maksudnya kalau dan kayaknya lebih gara desainernya yang pas dikritik malah ngebacotin sih, Cing. Jadi orang makin kesel. Iya. Jadi harusnya diterima dengan ya udah aja, oh ya udah sorry ya gue nanti perbaikin kan ya. Jadi ya udah terlanjur juga kan. Ini malah dikonter terus yang tadinya cuma kayak biasa. Enggak, emang jelek kok gitu lama-lama. Iya. Erigo juga baru ngaku karena turun mungkin ya. Iya mungkin ya. Ininya ya. Image-nya ya Image-nya jadi turun, penjualannya juga mungkin. Iya, kan jadi apa tuh ergonomik sport apa gitu namanya. Jadi Air Pro itu. itu ya. Iya. Dia mungkin kebiasaan dimintain pendapat oleh klien. Bener. Gue mau bikinnya gimana ya? Lo bikinin dah gitu. Iya, dan kalau asal klien seneng kan udah kelar. Iya. Belum nggak pernah itu dibawa ke publik gitu. Iya. Makanya dia bilang harus minta approval 270 juta. Itu angkanya masih 270 juta aja dari zaman Oma bikin lagu ya? Enggak dong, Aoma tuh 135 juta. Oh, 135. Udah kali 2 berarti ya? Iya. Udah kali 2, gokil. Dan dia diubah setiap sesuai. Jadi kalau dia mau manggung, sesuai sensus ya. Kalau mau manggung dia ke BPS dulu. Ke BPS saya mau manggung nanti malam berapa nih jumlah? Berarti kalau nampil di mana bisa tergantung kotanya 100 berapa juta penduduk provinsi ini. Bisa. Bisa ya? Bisa. Asal ke BPS dulu. Ke BPS dulu dia 135 juta di awalnya. Di awal. Wah, hujan ya. Ling, gue kan gue juga mau ikut bibit nih. Gue nanya ke Radit. Gue nanya ke Radit, mana yang harus gue yang gue beli. Gue ada uang segini. Belinya tuh 1 atau kayaknya dibagi 2 deh, dipecah 2 gitu, dipecah 2. Terus apa ya disuruhnya belinya berkala kan, Cing? Enggak. Langsung. Gue tanya, maunya sekali apa mau? Oh, tiap bulan. Kayaknya gue sekali beli aja deh. Oh, ya dah. Ya gitu. Nah, dia kasih beberapa pilihan manajer investasi. Gue tuh apa ya itunya ya? Kalau di bibit kan ada reksadana ya, saham. Ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Kayaknya gue pendapatan tetap. Oh, yang secara risiko emang moderat itu, Cing, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi sempat turun juga. Iya, emang sempat turun karena reksadana pendapatan tetap itu ada porsi sahamnya juga. Yang paling fluktuatif kan saham. Iya. Kalau yang nggak, yang kemungkinan turunnya kecil yang pasar uang karena isinya deposito doang. Oh, kalau pasar uang itu pasti deposito. Isinya deposito. 91% deposito. Minimal 91%. Tapi secara keuntungan juga kecil. Nah, kalau yang dana tetap itu kayak sekarang sih udah melebihi. Gue lihat udah melebihi. Oke ya, udah untung. Udah untung, mantap. Cuman tidak terlalu besar memang. Karena udah berapa lama emang? Belum 6 bulan sih. Oh, belum 6 bulan ya. 6 bulan ntar dapat kupon ya katanya ya. Apa sih kupon itu? Gue juga gak ngerti. Aduh, gue nggak pernah beli reksadana pendapatan tetap, Cing. Jadi kurang paham sama ininya juga deh. Kayaknya kuponnya itu kupon keuntungan per 6 bulan deh, mungkin ya. Karena kan isinya pendapatan tetap itu kan fungsinya biar kita setiap bulan ada pemasukan ya, kalau nggak salah ya. Dibilang kayak gitu kan. Gimana ya maksud gue ya? Waktu itu turunnya itu bisa 10%. Ya mungkin karena situasi global dan situasi pasar modalnya juga lagi turun. Jadi saham-saham dan atau surat utang yang ada di dalamnya ikut turun secara harga itu. Sekarang udah naik lagi ya. Udah hijau lah ininya. Mantap. Tapi tidak seimbang sama inflasi. Turun. Oh, sama turunnya. Sama inflasi juga belum seimbang sih, belum seimbang. Iya, karena ya mungkin waktu kenaikan sekarang kan dari turun ke sekarang di sahamnya ya. Yeah. Emang secara indeksnya tuh belum yang misal dulu 6.800 turunnya bisa ke 6.200 tuh, Cing. Tapi sekarang naiknya baru ke 6.900. Iya. Jadi emang naiknya masih kecil gitu. Kalau dilihat dari
hitungannya dari awal beli emang masih sedikit ya. Tapi kalau dihitung dari lo pernah anjlok segini sampai naik segini udah bagus juga ya. Kalau waktu Cing Abdel belinya waktu itu kan berarti udah 10%-an kan? Harusnya ya. Iya harusnya, cuma kita kan nggak tahu masa depan. Iya. Gitu. Ya yang itu yang dibilang agresif atau? Kalau reksadana pendapatan tetap secara ini dibilangnya resikonya moderat, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kayak yang dibilang udah ada kepastian 6 bulan yang itu tuh apanya? Kalau yang ada pasti untungnya, Cing, udah pasti untung tuh SBN retail, surat berharga negara. Itu nggak mungkin rugi, pasti untung. Karena apa? Selama Indonesia masih ada, itu Indonesia tuh belum pernah ada kasus gagal bayar ke investornya. Jadi Cing Abdel minjemin duit ke negara buat bangun IKN. Iya. Kayak gitu. Nah itu kuponnya, misal yang bulan Maret ya, bulan Maret tuh kalau nggak salah namanya SR020. Itu Cing Abdel bisa naruh 2 tahun, bisa naruh 5 tahun. Kalau naruhnya 2 tahun, ini pemerintah tolong dong, gue di endorse dong, ini gue bisa menjelaskan dengan baik nih. Kalau naruhnya 2 tahun itu untungnya 6,13% per tahun, kalau 5 tahun itu 6,35 kalau nggak salah. Dan itu keuntungannya dibayarin per bulan. Jadi misalnya Cing Abdel naruh 100 juta. Enggak deh, Cing Abdel misal naruh 1 miliar. Berarti kan dapat 6,13 tahun. Dapat 63 juta ya? 63 juta. Nah, 63 juta dibagi 12, dibayarin ke Cing Abdel setiap tahun. Itu berarti berapa? 5 setiap bulan? Setiap bulan. 5.500.000-an ya? Segitu. Itu udah pasti untung tuh, Cing. Nggak mungkin rugi. Karena uangnya dipinjemnya sama negara gitu. Dan Indonesia belum pernah ada kasus gagal bayar atau terlambat bayar ke investor-investor retail itu. Bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, tergantung yang lagi dibuka sama pemerintah apa. Dan itu ada yang, kan ada SR020, ada juga, SR tuh sukuk retail. Berarti syariah tuh, Cing. Ada ORI, ada SR. Gitu. Kalau ORI yang SBN biasa? Iya, obligasi retail Indonesia. Bukan yang syariahnya. Kalau yang syariah tuh sebutannya sukuk retail. Sukuk, ya. Nah, itu artinya kalau kita mau yang aman, beli yang itu. Iya, itu yang paling aman. Tapi pakai waktu kan, 2 tahun itu. Harus dana mengendap. Bisa diambil 50% di tahun pertama. Ada penalti-penaltian nggak? Enggak, tapi di tahun kedua berarti yang di 6%-nya itu dari uang sisanya. Misal naruh 1 miliar, setelah 1 tahun dia Cing Abdel ngambil 50%. Berarti sisa 500 juta. Nah, 6%-nya itu dari 500 juta, bukan dari yang 1 miliarnya. Gitu. Nah, bahkan ini sekarang ada tuh bank yang kayaknya dia modifikasi ya. Dia nyebutnya cashback. Kalau lo misalnya nabung 100 juta, terus 100 juta, misalnya lo akan dapat cashback 5 juta. 5 juta, jadi nabung, tapi harus ngendap setahun. Oh, ada yang gitu? Ya, kayaknya itu kan. Nah, dia mainin lagi ya? Iya, tapi kita tidak beresiko. Iya. Kan resikonya jadinya di dia, kan kita udah fix dapat 5 juta itu kan? 5% kan lumayan berarti. Iya, 5% itu. Nah, itu ada. Nah, itu udah pasti dimainin di itu, yang di pasar uang kayak pasar apa kayak gitu. Tergantung, Cing, kan kalau bank banyak kan buat itu dipinjemin lagi ya, buat KPR ya. Gitu, iya kan 12%-an, 10 sampai 12%. Ya. Betul, jadi uangnya sama. Kalau bank tuh nggak boleh, kalau nggak salah ya, ada peraturan dia tuh harus secara persentase uangnya itu harus banyaknya ke pengkredit itu, bukan buat dia investasiin. Secara peraturan ya, kalau nggak salah kayak gitu. Makanya banyak banget tuh marketing bank yang nyari nasabah, baik yang nabung maupun yang mau kredit. Iya, benar. Disalur-salurin. Iya. Ada target juga harus ngeluarin duit berapa gitu. Karena kan kalau ada yang minjem 10 juta, bayar ke Cing Abdel 5%, dia dapat dari si peminjam 12%, udah untung 7%. Gitu. Kalau secara duitnya beratus-ratus miliar, gede banget kan berarti. Iya. Tuh. Sebenarnya kalau ini
Kalau menurut lo ini, kalau lo mau terjun ke yang kayak gini, ini uang yang lebih, uang yang lo punya uang dulu nih untuk ngejalanin hidup normal. Baru uang ini yang lo mainin yang kayak gini. Atau ini dijadiin cara cari nafkah. Yang jadiin ini jadi cara cari nafkah banyak, Cing. Kan banyak trader for living yang emang kerjanya untuk trading. Kerjanya itu yang nyari 1-2% itu ada banyak yang kayak gitu. Kalau joki ada nggak? Joki yang ngerjain gituan tuh. Ada orang yang punya duit ditaruhin. Oh ada, cuma titip dana kan secara peraturan nggak boleh. Kalau Cing Abdel punya duit 1 miliar, Link, tradingin nih Link. Gua tradingin. Secara legal tuh nggak boleh, karena bukan manajer investasi, jadi nggak boleh sebagai orang yang titip dana. Tapi ya mungkin kalau asasnya pertemanan mungkin nggak tahu kan gitu. Banyak lah yang kayak gitu. Cuma yang enak sih yang kayak gitu, yang duit buat hidupnya udah jalan. Yang ini duit yang udah nggak kepake buat hidup dalam waktu dekat. Jadi kalaupun lagi turun kita nggak buru-buru buat makan diambil gitu. Kan kalau punya duit 10M naruh di sukuk kayak gitu 6% udah aman. Dan nggak mungkin rugi. Kalau habis beli lagi. Untungnya dapat terus. Iya ya. Makanya tuh Cing yang kaya makin kaya, Cing. Iya, maksudnya kalau hidup nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo banget. Kayak punya duit 10 miliar, terus taruhin yang 6% kan dapat 600 juta. Iya. 50 juta sebulan. 50 juta. Ya itu, ya udah nggak usah. Tapi kayaknya uang 50 juta sebulan sama orang... Buat yang orang yang punya 10 miliar udah ngaruh. Iya, makanya enaknya kalau orang yang udah bisa nyestop gaya hidupnya. Ternyata gaya hidup gue 30 juta doang nih per bulan. Ya udah. Mungkin kalau ada yang kayak gitu ya. Cuma kan kayaknya semakin banyak duitnya, semakin tinggi naik gaya hidup dan pengeluarannya kan. Iya. Kayaknya nggak mungkin ada orang yang punya uang 10 miliar nganggur, tuh biaya hidupnya 50 juta per bulan, nggak mungkin. Mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin dah. Agak nggak mungkin. Kayak misal kalau yang udah punya triliunan, kalau kayak cuma dapat segitu, nggak bikin dia seneng kali, Cing. Dia nyarinya emang yang nyari bikin nambah seneng kan. Kalau itu kan cuma geli-gelian doang gitu. Apalagi dibandingin sama duitnya yang banyak. Dan mungkin secara opportunity dia tahu duit 10 miliar gue kalau gue taruh di produk yang ini emang risiko lebih gede, tapi karena gue tahu ilmunya bisa dapat jauh lebih gede. Mungkin gitu ya. Kan sih kalau yang obligasi ini emang cari paling bottomnya doang lah, yang nggak naik, yang stabil banget aja, kenaikannya nggak bakal segitunya. Iya. Tapi sebagai bidang untuk mencari nafkah ini sebenarnya bisa dilakukan. Bisa banget, banyak yang kayak gitu, Cing. Bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan. Di luar, udah ada belum sih fatwa haram halalnya? Kan haram halal kalau ngikutin MUI ya, kan ada saham-saham yang syariah. Kalau yang menurut MUI syariah berarti kan halal. Ada saham-saham non syariah. Yang ininya yang halal haramnya itu bendanya, bukan kegiatannya. Oh, kalau kegiatan apa? Kayak tradingnya. Lo kayak berjudi kan lo. Kalau tradingnya kayak ini, Cing, jual beli aja. Cing Abdel punya saham, harga 100, naik ke 120, ya gue jual lah gitu. Oh. Kan itunya jual beli. Kalau sahamnya ada yang syariah dan non syariah. Yang syariah tuh apa? Saham-saham yang secara utangnya nggak lebih dari 50%. Iya. Yang bisnisnya nggak bertentangan sama ajaran agama Islam, nggak jualan miras, jualan babi gitu. Iya. Itu produknya ya. Itu produknya. Ya. Tapi kalau kegiatannya itu nggak ada, bukan nggak ada haram halal sih, nggak di situ ya. Oh. Mungkin kalau jatuhnya kayak binary option tuh yang binomo, mungkin bisa jadi judi karena itu kan nebak di antara dua pilihan, A atau B, atau kalau lu pilih A yang ternyata B, lu kalah. Kalau ini kan nggak kalah, lu jatuhnya resiko investasi. Iya. Bisa aja nantinya naik lagi gitu. Iya. Resiko bisnis. Iya. Lo yang paling gede pernah dapat berapa dalam sehari? Persenan aja nggak usah di. Persentase ya. Yang nggak dalam sehari sih, Cing. Cuma pernah punya saham yang untungnya sampai 70%-an.
pernah pegang saham yang untungnya 70%-an. Dalam waktu range-nya? 2-3 bulan kayaknya. Wah. Waktu itu emang lagi ini aja, Cing. Kan sering baca berita. Kayaknya saham ini berkaitan sama bisnis yang lagi mau booming gitu. Jadi lo insider trading. Enggak, kan baca di berita. Sama di grup WhatsApp juga sih. Nah, iya. Gitu sih. Jadi mungkin aja sampai kemungkinan itu bisa sampai 70%. Mungkin aja misal saham BRIS itu naiknya dari berapa BRIS waktu pandemi ya? Kalau nggak salah di bawah 300 perak jadi ke 3.000. Berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat, iya. 10 kali lipat. Iya, gede banget, Cing. Bisa aja yang kayak gitu. Atau misalnya kayak tren nih, lagi bulan puasa kayak gini. Perusahaan-perusahaan sirup, perusahaan-perusahaan biskuit. Oh iya, biasa ada cyclical gitu. Jadi, kalau di bulan Ramadan, perusahaan-perusahaan yang penjualan produknya meningkat pas Ramadan, itu biasanya sahamnya ada kenaikan. Cuma, kenaikannya ini kenaikan yang sementara aja, Cing. Ya. Karena kan rame di bulan Ramadan aja. Gitu. Kayak saham apa ya? Ramayana, kan ada tuh saham Ramayana tuh apa ya? Rals kalau nggak salah. Terus beberapa saham yang lain lah gitu. Wih. Enak sih ngomongin ini kalau duitnya ada ya. Bener, Cing, gue juga. Kalau duitnya punya nih. Enak banget ya. Nah, yang habis ini kalau punya duit saya titip dana ke saya, Cing. Iya. Itu. Terima kasih, Ling. Oke, Cing. Tadi gue udah baca-baca soal pajak, kata Bang Rahman ditanya-tanya soal pajak. Alhamdulillah jadi nggak jadi. Wah, gue mau nanya juga pajak tuh. Ya udah nanti di satu saat deh. Terima kasih, mudah-mudahan semakin bermanfaat aja ilmu-ilmu yang dibagikan. Mudah-mudahan saham yang dipegang pada naik semuanya. Amin. Mudah-mudahan cepat kawin juga. Amin. Iya. Insya Allah tahun ini, Cing. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dadah.